Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cerita Misterius. Tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Susuk. Tubuhnya menjadi sarang iblis. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam cerita ini, tentunya nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang wanita yang menggunakan susuk dan pelet secara bersamaan. Sebut saja namanya adalah Rita, dan suaminya adalah Asep. Awal mulanya sebuah keluarga yang harmonis, dengan pernikahan yang digelar secara sederhana. Tapi di belakang berlangsungnya pernikahan antara Asep dan Rita. Orang tua dari pihak keluarga Asep tidak setuju, dikarenakan Rita yang memang dari keluarga yang sederhana, yang tidak sebanding dengan keluarga si Asep. 1 bulan 2 bulan perjalanan antara hubungan Rita dan Asep, yang mana hidup di keluarganya Asep. Rita merasa dirinya dijadikan sebagai seorang pembantu. Rita menginginkan agar Asep ini pindah ke rumah dirinya. Tapi karena keinginan keluarga Asep yang bersikukuh mencampuri rumah tangganya, yang membuat Asep berat untuk meninggalkan orang tuanya. Tapi tanpa sepengetahuan orang tuanya, Asep akan mengikuti ajakan dari Rita untuk pindah rumah ke tempat orang tuanya si Rita. Beberapa bulan Rita dan Asep yang satu rumah di rumah orang tuanya Rita. Sebenarnya tidak ada konflik atau masalah tentang keadaan, yaitu tentang pekerjaan atau ekonomi. Semua berawal dari ketidakinginan orang tuanya Asep, yang tidak menginginkan kehadiran si Rita. 1 tahun menjalani pernikahan dengan Asep, Rita pun akhirnya telah melahirkan anak. Tapi anak yang telah dilahirkan dari orang tuanya Asep tidak mau menerimanya. 1 bulan setelah kelahiran anaknya, masalah mulai muncul. Karena orang tuanya Asep mengenalkan Asep dengan wanita yang menjadi pilihan orang tuanya Asep, yang secara perekonomiannya setara dengan derajatnya Asep. Wanita ini memang sudah dikenalkan oleh orang tuanya Asep pada Asep jauh sebelum mereka menikah. Tapi karena pilihannya Asep Rita, akhirnya Asep menikah dengan Rita. Dan wanita yang menjadi incaran orang tuanya tidak jadi menikah dengannya. Sebenarnya masalah itu muncul sebelum Asep menikah dengan Rita. Asep menikah dengan Rita memang tujuannya bukan hanya soal harta, tapi karena keseriusan Asep yang menerima Rita apa adanya, yang membuat orang tuanya Rita menerima kehadiran Asep. Sebelum Rita menikah dengan Asep, dia bekerja sebagai buruh pabrik, yang gajinya digunakan sebagian untuk adik-adiknya, untuk membantu kebutuhan rumah tangga dari orang tuanya. Di sini memang kehadiran Asep tidak diharapkan hartanya, tapi karena dari ketulusan Asep, yang menerima Rita apa adanya. Orang tua Rita ini menerima dengan senang hati. Tapi berbeda dengan orang tuanya si Asep, yang secara derajatnya, secara ekonomi, jauh di atas keluarga Rita. Kini muncullah orang ketiga, yang diinginkan dari pihak orang tua si Asep. Wanita itu dikenalkan pada Asep. Asep yang waktu itu berkunjung ke rumah orang tuanya, dengan mengajak sang anak. Sesampainya di rumah orang tuanya Asep, orang tuanya Asep yang memang tidak menginginkan Asep memiliki anak dari Rita,
tapi sudah terlanjur dilahirkan oleh Rita. Mau tidak mau orang tuanya Asep harus menerimanya. Walaupun berat hati, tapi orang tuanya menyuruh agar anak itu dititipkan atau dikembalikan kepada orang tuanya. Tanpa disadari, saat Asep datang ke rumah orang tuanya menginginkan agar Asep mau menikah wanita yang sederajat dengan dirinya, yang secara kecantikannya jauh melebihi dari Rita. Orang tuanya Asep memang mengancam Asep, jika tidak mau menikah dengan pilihan orang tuanya, maka tidak mendapatkan harta warisan sama sekali. Dan dari tutur orang tuanya, Asep akhirnya berpikir dan memutuskan mengiyakan keinginan orang tuanya dengan menikahi wanita pilihan orang tuanya. Keesokan harinya, orang tuanya Asep mengenalkan Asep dengan wanita tersebut. Wanita itu datang dengan mobil mewahnya. Asep yang melihat sosok wanita yang kecantikannya melebihi dari Rita, rasa cinta terhadap Rita hilang seketika, dan pernikahan mereka dilupakan. Asep dan wanita itu saling bercerita, saling tukar pengalaman, dan bahkan dia menceritakan kalau dirinya sudah bercerai dengan istrinya. Sungguh perilaku yang tidak masuk di akal oleh seorang Asep yang dulu benar-benar mencintai Rita dengan tulus. Tapi semenjak kehadiran wanita tersebut, secara tiba-tiba, Asep telah melupakan si Rita. Wanita itu sebut saja namanya adalah Dina. Dina mengetahui kekayaan dari keluarga Asep, yang memang sangat banyak. Sekarang apa yang diinginkan oleh orang tuanya si Asep kini sudah terlaksana. Pernikahan Asep dan Dina begitu mewah. Rita pun datang menghadiri pernikahan Asep dan Dina dengan menggendong anak kecil yang berusia kurang dari 1 tahun. Dibawa di hadapan Asep dan Dina yang sedang melangsungkan pernikahan dengan acara yang begitu mewah. Rita hanya bisa menangis tanpa bisa mendekati Asep. Rita diusir oleh orang-orang yang memang ditugaskan untuk menjaga pernikahan Asep. Rita sakit hati karena merasakan bagaimana rasanya diselingkuhi. Rita merasakan dirinya hanya dimanfaatkan tubuhnya dan merasakan bahwa dirinya hanya sebagai pelampiasan si Asep. Cinta Asep hanya bohong belaka. Setelah mendapatkan tubuh Rita, mempunyai seorang anak, kini ditinggal begitu saja. Dari kejadian tersebut, muncullah rasa dendam yang membuat Rita semakin bergejolak tentang si Asep. Dia menginginkan agar Asep merasakan apa yang dirasakan olehnya. Orang tuanya memberikan nasihat kepada Rita untuk mengikhlaskan Asep saja, karena kita hanya orang yang tidak mampu, yang tidak pantas bersanding dengan keluarga orang kaya. Namun Rita yang memang sudah terlanjur sakit hati, yang membuat Rita memaksakan dirinya untuk menggunakan susuk pengasihan, penakluk yang bisa menaklukkan orang lain. Dia meminta dari salah satu dukun yang terkenal di lingkungan tempat tinggal. Rita meminta bantuan agar dirinya bisa menjadi seorang janda yang sangat menawan. Dukun itu pun kemudian memberikan beberapa susuk yang ditaruh di wajah Rita. 4 pasang susuk yang ditaruh di wajah, yang membuat aura dari wajah Rita berubah seketika. Namun bukan hanya itu saja yang dilakukan oleh Rita. Dia meminta sang dukun untuk menjatuhkan Asep agar benar-benar patuh terhadap dirinya.
Singkatnya, beberapa minggu setelah kejadian, Rita ditinggalkan oleh suaminya. Dengan percaya dirinya, Rita mendatangi rumah Asep. Saat Rita berjalan ke rumah Asep, di jalanan banyak laki-laki yang menggoda si Rita. Dengan percaya dirinya, dengan keyakinannya, dan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Rita, agar dirinya bisa menaklukkan si Asep. Sesampainya di kediaman si Asep, Rita bertemu dengan salah satu penjaga rumah Asep. "Ada perlu apa Mbak kesini?" Dengan kata kasar, si penjaga rumah itu menanyakan tujuan Rita. Namun saat penjaga rumah itu menatap mata Rita, tiba-tiba penjaga itu berubah menjadi lembut. "Mbak Rita ya? Ayo silakan masuk, Mbak." Dibukakanlah pintu gerbangnya dan dipanggil orang tuanya si Asep. Orang tuanya Asep yang kali pertama melihat kedatangan Rita, melihat pesonanya Rita, begitu sangat kagum. Tampilan Rita begitu sangat cantik. Orang tuanya yang tadinya tidak menerima Rita, tapi secara tiba-tiba berubah menjadi kagum terhadap Rita. Rita pun dipersilakan untuk masuk, dipersilakan duduk di ruang tamu. Sementara di dalam rumah tersebut, orang tuanya Asep memanggil si Asep. "Asep, sini Sep, ini ada istrimu." Tanpa disadari, orang tuanya berkata kalau Rita ini adalah istri Asep. Padahal di samping Asep, ada si Dina. Melihat kecantikan dan pesona yang dikeluarkan dari Rita, membuat Asep langsung memeluk Rita. Dina yang melihat itu hanya terdiam. "Apa-apaan sih kamu, Mas? Itu kan ada si Dina. Bagaimana kalau istrimu itu sakit hati?" ucap si Rita. Orang tuanya Asep hanya bisa terdiam, menyaksikan pertengkaran antara Asep dan Rita. Rita meminta Asep agar benar-benar kembali padanya. Tanpa pikir panjang, setelah beberapa hari semenjak pertemuannya dengan Rita, orang tuanya meminta Asep untuk kembali kepada Rita. Seketika itu Dina pun menangis sejadi-jadinya dan memilih untuk keluar dari rumah itu dan kembali ke rumah orang tuanya. Beberapa hari semenjak Asep kembali bersama Rita, Asep menjadi seorang suami dan dijadikan seorang pembantu di rumahnya. Asep disuruh mengasuh anaknya yang masih kecil, dan orang tuanya Asep selalu mengirim sebagian harta atau uang untuk kehidupan Asep dan keluarga kecilnya. Namun tidak disangka, uang itu digunakan Rita untuk foya-foya. Bahkan Rita ini pernah meminta si Asep agar orang tuanya mau membelikan rumah untuk dirinya dan juga untuk si Asep. Tidak butuh waktu yang lama, orang tuanya Asep langsung mengirim uang ratusan juta untuk membeli rumah. Namun seiring berjalannya waktu, orang tuanya Asep yang selalu memenuhi kebutuhan Asep. Namun ternyata Asep dan Rita sama-sama sebagai pengangguran yang hanya mengandalkan kekayaan orang tuanya si Asep. Kini orang tuanya Asep mulai curiga dengan apa yang dilakukan Rita terhadap anaknya. Orang tuanya Asep mulai mencari informasi dari satu mulut ke mulut, yang ternyata Rita ini menggunakan susuk untuk menaklukkan hati Asep dan juga keluarganya. Kini orang tuanya Asep mulai sadar
dan meminta salah satu orang pintar agar bisa menarik Asep keluar dari rumah yang dihuni oleh Rita dan cucunya. Semenjak saat itu, Asep pun tinggal bersama orang tuanya lagi. Dan mulai saat itu pula, Rita sudah tidak ada yang mengirim uang untuk menafkahi dan untuk kebutuhan dirinya. Rita menjual sebagian apa yang ada di dalam rumah tersebut, yang hasilnya digunakan kebutuhan dirinya dan juga anaknya. Semenjak kejadian Asep keluar dari rumah Rita, Rita mengalami hal yang paling mengenaskan. Dia sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Rita pun mendatangi dukun kembali untuk meminta bantuan agar susuk yang digunakan yang ada di dalam tubuhnya bisa lebih sempurna lagi. Rita meminta kepada sang dukun untuk dipasangkan susuk yang digunakan untuk menjadi wanita malam, karena Rita harus memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin banyak, apalagi anaknya yang harus melanjutkan sekolahnya. Dengan begitu, Rita masuk ke dalam dunia hiburan malam. 2 tahun 3 tahun Rita yang bekerja di dunia hiburan malam. Orang tuanya Asep yang mendengar kabar tersebut sontak saja terkejut. Namun anaknya Rita tidak tahu kalau orang tuanya menjadi wanita penghibur. Lambat laun usia anaknya yang sudah beranjak remaja, dia pun mendengar cerita dari satu mulut ke mulut yang lain, dari mulai teman-temannya, menceritakan tentang perilaku orang tuanya, yang ternyata orang tuanya sebagai wanita penghibur. Anaknya Rita yang mendengar kabar itu benar-benar merasa malu. Dia menangis, sedih, mengetahui perilaku orang tua yang membesarkan dirinya dengan cara menjadi wanita penghibur. Anaknya yang mulai tumbuh dewasa rela menggantikan Rita untuk bekerja daripada ibunya harus menjadi wanita penghibur. Singkat ceritanya, kini Rita mengalami sakaratul maut. Anaknya yang melihat ibunya dengan keadaan mata yang terbuka, dengan mulut yang menganga, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Anaknya memanggil kakek dan juga neneknya, disuruh untuk berkumpul dan meminta agar memudahkan orang tuanya agar meninggal secara husnul khotimah, agar dimudahkan sakaratul mautnya. Tetangga rumahnya pun ikut membacakan Yasin dan doa agar dimudahkan sakaratul mautnya. Namun banyak orang yang kebingungan, kenapa Rita susah meninggalnya? Kenapa sudah dibacakan Yasin, tetap matanya terbuka lebar dan dengan mulut yang menganga? Bahkan bukan hanya 1 kali membaca Yasin, sudah hampir 10 kali dibacakan Yasin secara bersamaan. Rita masih tetap sekarat. Kini tiba-tiba Rita menunjukkan wajahnya yang terpasang dengan susuk. Telunjuknya menunjukkan ke arah kanan dan juga di bawah mulutnya. Anaknya yang kebingungan apa yang sebenarnya diinginkan oleh ibunya. Salah satu orang yang ngaji di tempat tersebut menyadari bahwa ternyata Rita menggunakan beberapa susuk yang membuat Rita mengalami sakaratul maut. Anaknya Rita kebingungan harus dengan cara apa, karena tidak tahu di mana letak orang yang memasang susuk di wajah ibunya. Dan orang tuanya Rita mengetahui. Mungkin saja waktu itu saat Rita ditinggalkan suaminya, Rita sakit hati, yang memang tidak diketahui keberadaannya hampir 1 minggu lamanya. Dan orang tuanya mengarah ke salah satu nama,
yaitu dukun di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Orang tuanya Rita meminta kepada sang cucu untuk mencari satu nama tersebut. Namun setelah ketemu alamat tersebut, ternyata setelah sampai di rumah itu, hanya sebuah rumah kosong, tanpa penghuni. Ditanyakan di salah satu warga yang ada di lingkungan rumah itu, dan ternyata dukun itu sudah meninggal 2 bulan yang lalu. Susahnya orang yang memakai susuk dalam sakaratul mautnya. Anaknya meminta izin kepada keluarganya, meminta bapaknya atau mantan suaminya Rita untuk datang ke sini, agar dimudahkan dalam sakaratul mautnya. Anaknya pun mendatangi kediaman bapaknya, yaitu si Asep. Setelah bertemu dengan Asep, anaknya menceritakan semua kejadian yang dialami oleh ibunya. Asep yang mendengar cerita tersebut, ia terkejut. Asep pun langsung bergegas menuju ke kediaman si Rita. Sesampainya di sana, Asep melihat kondisi mantan istrinya dengan mata yang masih terbuka dan dengan mulut menganga. Itu semua dikarenakan pengaruh susuk yang ada di dalam tubuh Rita. Asep meminta salah satu orang atau keluarganya untuk mendatangkan kiai yang dikenal secara keilmuannya sebagai seorang praktisi yang bisa meleburkan, bahkan melunturkan pengaruh daripada susuk yang ada di dalam tubuh Rita. Rita pun dibacakan beberapa doa, dibantu dengan bacaan-bacaan Yasin dan tahlil di antara orang-orang sekitar yang ada di rumahnya. Dengan bacaan doa, membuat mata yang tadinya melotot perlahan-lahan bisa menutup. Mulutnya yang menganga pun tertutup. Tanpa disadari, bantuan dari sang kiai ini membuat mantan istrinya meninggal dunia. Melihat kejadian itu, anaknya menangis meronta-ronta, diiringi tangisan dari keluarganya. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajarannya, yang namanya orang yang bersekutu dengan setan, apalagi menggunakan susuk, secara garis besarnya, biasanya rata-rata orang tersebut akan susah saat mengalami sakaratul maut. Karena di dalam tubuh tersebut sudah menjadi sarang iblis. Seolah-olah jin atau iblis sudah merasa nyaman di dalam tubuh seseorang yang telah menggunakan susuk dan tidak akan melepaskan begitu saja. Sehingga sakaratul mautnya sangat susah sekali. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi wawasan untuk kita semua dan menjadikan sebuah pelajaran bahwasanya yang bersekutu dengan iblis tidak memberikan hal yang baik, bahkan sampai sakaratul maut akan mengalami kesusahan. Semoga kita semua selalu di jalan yang benar, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.